Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Pertama saya ingin mengucapkan selamat atas pernikahan Mas Kaisang dan Mbak Erina. Semoga mampu membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Kata Ustadz, pernikahan akan melancarkan rezeki sehingga berbagai usaha Mas Kaisang makin berjaya di Nusantara. Pak Jokowi, terima kasih sudah menyelenggarakan pernikahan secara adat dan lengkap. Sebab banyak masyarakat Jawa yang sudah tidak tahu prosesi resepsi seperti yang dilakukan nenek moyang kita dahulu. Saya sih tidak ingin banyak mengupas soal pernikahannya itu. Saya cuma kaget ada video yang viral kalau Pak Anies yang mau berfoto dengan mempelai malah batal. Karena warga terus berjalan menyalami pengantin. Wah, pertanda apa ini? Apakah menandai jika perjalanan Anies menuju panggung 2024 bakal tidak mulus? Ataukah koalisi perubahan yang digadang-gadang bakal mendaftarkan Anies sebagai capres juga terganjal? Mari kita bincangkan dalam Om Ben, Opini dan Beni berikut ini. Saya melihat video kemarin itu sempat kaget. Kok bisa-bisanya mau berfoto dengan pengantin saja tidak bisa? Penyebabnya masyarakat terus mengalir ke panggung. Apa mereka tidak memperhatikan kalau yang di depan mereka itu Pak Anies Baswedan? Apa ya mungkin warga tidak mengenal Pak Anies? Kayaknya sih enggak. Atau Pak Jokowi tidak memperhatikan? Bisa jadi. Semestinya Pak Anies bisa menyampaikan sewaktu bersalaman dengan Pak Jokowi. Sehingga bisa diatur. Kalau tidak kan ya Pak Jokowi sejauh itu mikirnya. Tapi tenang saja Pak Anies. Banyak kok pejabat, tokoh masyarakat, artis, ulama yang tidak berfoto khusus. Mungkin menteri-menteri juga berfoto rombongan. Tidak dengan pasangan masing-masing. Bagaimana mau foto satu-satu kalau antriannya saja begitu banyaknya. Ini pelajaran bagi Pak Anies. Bahwa dalam sebuah acara kadang kita punya keinginan itu tidak mudah dicapai. Apalagi di acara punya orang lain. Setidaknya kita tidak perlu memaksakan diri, terlebih berpikir mengambil keuntungan. Kalau Pak Anies meminta ke Pak Jokowi, saya rasa pasti dikasih kesempatan. Prediksi saya, Bapak tidak menyampaikan, dilihat gerak-geriknya seperti niatan muncul setelah bersalaman dengan ibunya Mbak Erina. Kan nggak mungkin ibunya Mbak Erina yang menyampaikan ke Pak Jokowi. Harusnya Pak Anies saat bersalaman itu mengatakan kepada Pak Jokowi. Mungkin Bapak malu ya, videonya sudah kelewat viral. Itu jadi benar-benar membuat Bapak malu. Kayak video naik pesawat sendiri di kelas ekonomi. Ketika respon penumpang lain biasa saja. Harusnya video itu tidak disebar. Kan begitu viral, Bapak yang malu sendiri. Itu kalau masih punya rasa malu. Kebetulan kejadian itu di sebuah hajatan yang digelar secara tradisional. Kalau orang Jawa bilang itu pratondo atau pertanda. Semacam isyarat kalau Bapak menginginkan sesuatu, tetapi seperti ada yang menggerakkan orang-orang sehingga keinginan Pak Anies jadi tidak terrealisasi. Orang-orang di belakang Bapak ya tidak merasa digerakkan. Atau disuruh siapa-siapa. Itu semacam alam semesta yang menggerakkan. Ini bukan syirik loh Pak.
Kemarin juga acara resepsi diadakan di Puro Mangkunegaran. Artinya, secara tempat saja tidak sembarangan. Tidak sembarang orang bisa menggelar acara di sana, apalagi pernikahan. Sebaiknya kalau dalam pemikiran saya, niatan mencalonkan diri meski sudah didukung Nasdem, ya tidak diteruskan. Toh selain koalisi belum terbentuk, Demokrat, PKS malah berebut posisi bakal cawapres. Dua parpol itu sebenarnya juga tidak memikirkan Anda. Mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri-sendiri. Ini tidak baik bagi Anda, bahkan merugikan karir politik di masa mendatang. Makanya, tunda dulu saja. Toh usia Bapak masih 53 tahun. Pada 2029 kan masih 60 tahun. Masih bisalah bertarung sebagai capres. Daripada malah bernasib seperti Pak Prabowo yang hingga usia 71 tahun sampai sekarang ini belum pernah menang dalam Pilpres. Banyak juga kok Pak. Presiden yang terpilih sewaktu usia sudah lansia. Salah satunya ya Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, yang terpilih menjadi presiden usia 78 tahun. Itu kan bisa jadi alat kampanye Pak Anies di 2029. Atau 10 tahun lagi dari 2029 kan usia Bapak baru 70 tahun. Alias lebih muda dari Joe Biden 8 tahun. Jadi presiden. Tapi jika memang tidak terpilih atau tetap gagal, ya diikhlaskan saja. Tidak perlu memaksakan diri. Sebagai pribadi yang berkeinginan meraih jabatan tertinggi di negara ini, pasti Bapak merasakan betul apakah jalan terlihat mudah atau sulit menuju RI 1. Itu saja patokannya. Atau minta saran Ibunda Pak Anies, apakah diizinkan bertarung di Pilpres. Restu ibu itu yang paling utama dalam agama Islam loh Pak. Kalau ibu berkomentar ngeri melihat Pilpres di Indonesia, ya tidak usah memaksa mencalonkan. Sampai sekarang Pak Anies kan tidak cerita apa yang jadi alasan Bapak menerima pinangan Nasdem. Apa Pak Surya Paloh menjanjikan semua biaya pencapresan, kampanye, fasilitas ditanggung dia? Apa Pak Anies kepincut dengan segala fasilitas dan kemewahan presiden? Apa Bapak pengen kemana-mana naik pesawat Indonesia 1? Atau apa? Pak Anies perlu belajar banyak ke Pak Jokowi. Roadmap seperti apa beliau? Nah, tirulah. Apa sekarang Pak Jokowi nggak bekerja keras demi kita semua? Bangsa Indonesia? Apa sih fasilitas atau kemewahan Pak Jokowi? Secara pribadi kita semua tidak melihat bahwa beliau itu seperti memanfaatkan jabatan. Jangankan memanfaatkan jabatan. Wong hari libur saja beliau lebih sering beraktivitas sebagai kepala negara. Teman-teman kalau punya kenalan atau pas ngobrol dengan pas pampres, tanya saja mereka. Jika hari Sabtu dan Minggu, apakah Pak Jokowi lebih sering libur di Istana Bogor, ada di rumah Solo, berwisata kemana begitu? Jarang banget. Justru hari libur itu dimanfaatkan Pak Presiden berkunjung dan berbincang dengan masyarakat. Sesekali memang berlibur, tetapi mayoritas hari libur tetap digunakan untuk kerja. Mau tahu kenapa? Karena untuk mengurusi Indonesia yang luar biasa ini, perhatian, dedikasi, komitmen, integritas itu tidak ada hari liburnya. Sekali lagi Pak Anies, jika tidak siap sebaiknya jangan nekat. Karena Anda akan rugi sendiri.
Anda masih memiliki cukup banyak kesempatan bertarung di pilpres selanjutnya. Begitu dulu teman-teman, sajian Om Ben, Opini dan Beni episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.